Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama melihat alam MotoGP di Mandalika, Indonesia. Kita let's go lihat sama-sama. Sampai jumpa kembali di Mandalika. Segera ditulis oleh Adin dari SeaWorld.com. Selesai sudah rangkaian MotoGP yang diselenggarakan pertama kalinya di Indonesia setelah 25 tahun yang lalu. Sirkuit Mandalika dengan nama resmi Pertamina Mandalika International Street Circuit berhasil menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia dan dunia. Karena mampu menyelenggarakan balap motor bergengsi mulai WSBK tahun 2021 lalu, Moto2, Moto3, dan MotoGP. Untuk pertama kalinya setelah 25 tahun, Indonesia kembali menjadi tuan rumah. Jika tahun 1996-1997 dulu dilaksanakan di Bogor. MotoGP 2022 dilaksanakan di Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Di era pemerintahan Jokowi mampu mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia mempunyai sirkuit balap motor tingkat dunia. Terwujudnya sirkuit di Mandalika ini berkat keinginan kuat Jokowi dan jajaran pemerintahan serta pihak-pihak yang mempunyai perhatian khusus terhadap balap motor dunia. Cantiknya sirkuit Mandalika. Gak sia-sia. Sejarah mencatat Miguel Oliveira dari Red Bull KTM sebagai orang pertama yang mampu menjadi juara MotoGP di sirkuit Mandalika, Indonesia. Oliveira membuktikan sebagai jago balap di trek basah. Sebelum race dilaksanakan, Mandalika dan sekitarnya turun hujan cukup deras. Untung saja race utama bisa dilakukan pada pukul 15:15 waktu Indonesia Barat. Semua euforia, kehebohan berangsur akan mulai berkurang dan akhirnya akan hilang. Sirkuit Mandalika tidak akan seramai ketika ada WSBK dan MotoGP. Masyarakat di sekitar sirkuit pun tidak akan lagi bertemu dengan para pembalap WSBK maupun MotoGP dalam waktu dekat ini. Tetapi satu dari sekian banyak yang jadi berkah dengan adanya sirkuit Mandalika adalah menjadi populer dan tujuan wisata dunia. Lombok akan makin ramai karena kedatangan para tamu baik domestik maupun luar negeri untuk menyaksikan dari dekat bagaimana megahnya sirkuit Mandalika. Para tamu yang datang khusus untuk menyaksikan MotoGP langsung di Mandalika akan pulang ke daerahnya masing-masing. Tamu domestik akan pulang ke daerahnya seperti Pulau Jawa, Bali, dan lain-lain. Begitu juga tamu asal luar negeri akan pulang ke negaranya masing-masing. Kita berharap sirkuit Mandalika yang dibangun dengan susah payah dan anggaran luar biasa besar tidak begitu saja terbengkalai. Pengelola harus menjaga sirkuit ini agar tetap bagus dan siap pakai jika tiba-tiba MotoGP kembali ke Mandalika. Mungkinkah? Sangat mungkin. Kalender balap MotoGP 2022 tercatat terdiri dari 21 seri, yakni jumlah balapan terbanyak dalam sejarah Grand Prix yang digulirkan sejak 1949. Setelah dimulai di Qatar, kejuaraan balap motor terakbar di dunia ini akan berakhir di Valencia, Spanyol pada 4 hingga 6 November. Ada dua sirkuit baru yang akan menggelar MotoGP musim ini, yakni sirkuit Mandalika Indonesia dan sirkuit Kaimaring Finlandia. Meski begitu, penyelenggaraan balapan MotoGP 2022 di negara-negara yang terdaftar harus menyesuaikan kondisi keamanan tiap wilayah mengingat COVID-19 masih merebak. Dari 21 negara yang terdaftar sebagai penyelenggara MotoGP, siapa tahu nantinya ada negara yang kondisi penyebaran COVID-19 mengkhawatirkan. Meningkatnya jumlah positif COVID-19 tentu saja akan membahayakan banyak pihak termasuk pebalap MotoGP beserta seluruh kru. Dorna pasti akan membatalkan penyelenggaraan MotoGP di negara tersebut jika COVID-19 merebak sangat tinggi. Bisa saja seri MotoGP di negara tersebut dibatalkan atau dialihkan ke negara lain. Siapa tahu sirkuit Mandalika terpilih kembali menjadi penyelenggara MotoGP tersebut. Siapa tahu jika Rizky tidak akan kemana. Selain itu, kebijakan karantina bisa menjadi sebab batalnya penyelenggaraan MotoGP di suatu negara. Beberapa waktu lalu, pihak Dorna Sport selaku pemegang hak komersial MotoGP menyatakan bahwa akan membatalkan penyelenggaraan MotoGP di suatu negara jika negara tersebut masih memberlakukan kebijakan karantina. Dengan kata lain, pihak Dorna tidak mau pembalap dan kru menjalani karantina walaupun hanya sebentar, karena akan mempengaruhi masa tinggal di negara tersebut.
Siapa tahu lagi ada negara yang tetap kekeh memberlakukan karantina termasuk MotoGP. Jadi, Dorna terpaksa mencari negara lain sebagai alternatif. Dan Mandalika jadi pilihan. Mantap kan? Selamat tinggal Mandalika untuk seri 2 MotoGP 2022. Tapi semoga bisa bertemu kembali di MotoGP tahun depan atau masih tahun ini di seri tertentu. Siapa yang tahu, iya kan? Tugas pemerintah sekarang ini bisa merawat sirkuit Mandalika dengan baik, selesaikan apa yang belum selesai, seperti beberapa tempat yang masih tanah belum diaspal, paving block atau ditembok. Sehingga ketika seri MotoGP datang kembali, sirkuit Mandalika benar-benar sudah sempurna. Oke, selesai sudah cuplikan sirkuit Mandalika. Oke, sampai jumpa besok. Oke, kawan, jangan lupa subscribe dan like supaya kami bisa berkembang.